Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang milik negara atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan APBD berasal dari perolehan yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 2 PP nomor 27 tahun 2014 menjelaskan tentang pengertian BMN atau BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terdapat 4 rincian. Yang pertama yaitu barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan ataupun sejenisnya. Yang kedua diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan yang keempat diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat dikerja oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam PP nomor 27 tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan BMN adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN atau APBD yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, dan bangun guna serah atau serah bangunan, kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Selanjutnya, pengamanan yang meliputi administrasi fisik dan hukum, dan pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan pemindah tanganan meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya juga penatausahaan meliputi pembukaan inventarisasi, pelaporan, juga pembinaan serta pengawasan pengendalian. Kasus sewa aset daerah Provinsi Jawa Barat. Secara garis besar terdapat 4 tahap dalam prosedur pemanfaatan sewa aset daerah, yaitu usulan, penelitian dan penilaian, persetujuan dan penetapan, perjanjian dan pembayaran. Pada tahap pertama, calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa dengan format yang sudah ditetapkan disertai dengan dokumen pendukung kepada gubernur melalui pejabat penatausahaan BMD. Dalam ini yaitu BPKAD Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bagian unit pelaksana teknis daerah pengamanan dan pemanfaatan aset atau UPTD pengamanan dan pemanfaatan aset. Selanjutnya pada tahap kedua, UPTD ini melakukan penelitian untuk menguji kelayakan penyewaan atas aset yang akan disewa dan menugaskan penilaian pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan untuk melakukan perhitungan objek sewa agar diperoleh nilai wajar atas barang yang akan disewakan. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya diperlakukan sebagai tarif pokok sewa dan digunakan untuk melakukan perhitungan besaran sewa. Calon penyewa selanjutnya membuat pernyataan kesanggupan membayar sewa jika calon penyewa menyetujui besaran sewa yang telah ditentukan tersebut. Kemudian, UPTD menyampaikan kajian kelayakan penyewaan berupa hasil penelitian, hasil perhitungan besaran sewa, dan surat pernyataan kesanggupan membayar dari calon penyewa kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan. Pada tahap ketiga, dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas permohonan sewa, maka UPTD menerbitkan surat persetujuan penyewaan aset daerah. Berdasarkan surat persetujuan tersebut, UPTD menindaklanjuti dengan memproses keputusan penetapan sewa yang ditandatangani oleh gubernur. Jika gubernur tidak menyetujui permohonan sewa, maka UPTD memberikan pemberitahuan penolakan kepada calon penyewa dengan disertai alasannya. Pada tahap keempat, calon penyewa melakukan pembayaran atas sewa yang telah disetujui dan menyertakan bukti setor pembayaran tersebut kepada UPTD. Selanjutnya, berdasarkan keputusan penetapan sewa dan bukti setor dari calon penyewa, UPTD menyiapkan naskah perjanjian sewa menyewa. Pertama, pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk sewa yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat berpedoman pada 2 peraturan, yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan Pergub Jawa Barat nomor 46 tahun 2017. Secara garis besar, terdapat 4 tahap dalam proses prosedur pemanfaatan sewa aset daerah, yaitu usulan, penelitian, dan penilaian, persetujuan dan penetapan, perjanjian dan pembayaran. Yang kedua, permasalahan dalam pelaksanaan pemanfaatan sewa aset daerah diantaranya yaitu birokrasi penandatanganan atas persetujuan dan perjanjian sewa menyewa, peraturan yang berlaku, permasalahan dalam hal penentuan tarif sewa dan waktu perpanjangan sewa, serta adanya sengketa tanah yang dapat menghilangkan potensi pemanfaatan sewa. Dan yang ketiga, penyebab yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemanfaatan sewa aset daerah yaitu tingginya tingkat mobilitas dan kesibukan para pihak yang terkait dalam birokrasi
persetujuan dan perjanjian sewa menyewa. Adanya ketentuan yang kurang tepat untuk diterapkan di lapangan. Permasalahan dalam hal penentuan tarif sewa dan waktu perpanjangan sewa disebabkan oleh dua hal, yaitu dari sisi anggaran yang terbatas dan sisi teknis yang hanya mengandalkan penilaian publik atau penilaian pemerintah. Sedangkan sengketa tanah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurang lengkapnya data kepemilikan atas tanah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan yang keempat atau yang terakhir dalam mengatasi permasalahan sewa aset. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya perbaikan, yaitu mengusulkan revisi peraturan, sosialisasi terhadap aset pemerintah, pengamanan aset, dan menjalankan tertib administrasi. Maka dari itu, dalam mengelola aset daerah demi menunjang pendapatan asli daerah, perlu adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan aset, serta dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacau pengelolaan barang. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.